Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, ya saya masih di lokasi tempat yang terbengkalai juga ya, di Widoro. Nah, berbicara mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit di akhir-akhir ini memang sangat gencar ya, ibaratkan telur ini hampir menetas ya, ibaratkan telur itu hampir menetas. Kesempurnaan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini ya hampir menetas lah, bahasanya seperti itu. Tetapi perlu kita ingat ya saudara-saudara semua, bahwasannya kita berspiritual boleh, tetapi harus ada dasar dan landasannya. Supaya apa? Kita tidak melampaui batas-batas menerjang aturan-aturan yang sudah ada, baik aturan agama maupun aturan negara. Karena apa? Kita tetap ikuti proses alam, kita tetap hormati apa yang ada di perjalanan orang masing-masing. Supaya apa? Supaya di dalam orang-orang yang diperjalankan ini bisa menyatu menjadi satu rasa, satu tujuan dan satu visi dan misinya. Kenapa leluhur-leluhur kita menjadikan kita anak cucu dan menjadikan kesatria-kesatria Nusantara sebagai penerus pejuang daripada leluhur-leluhur kita? Ya karena apa? Tentunya karena Nusantara ini walaupun sudah merdeka secara tertulis, tetapi masih dijajah secara agamanya, budayanya, politiknya. Agamanya dijajah, dibentur-benturkan, diadu domba antara umat Islam sendiri dan antara agama itu pun diadu domba. Sehingga apa? Cacian dan makian selalu kita dengar setiap hari. Apalagi para YouTuber yang tidak bertanggung jawab, memotong video terus dikomentari. Seakan-akan itu malah YouTuber itu lebih hebat, lebih pintar, lebih fasih daripada ulama-ulama. Itu sangat mengerikan sekarang. Itulah dajjal-dajjal kecil yang mengobok-ngobok keagamaan, yang mengobok-ngobok syariat, mengadu domba sana sini. Itu termasuk dajjal. Itu para YouTuber yang memotong video terus dikomentari. Nah, sejarah Nusantara ini sekarang dibelok-belokkan, seakan-akan para pejuang nenek moyang kita itu nggak ada artinya. Malah justru diakui dari orang luar yang datang ke Indonesia numpang hidup, mengakui bahwasannya kemerdekaan Nusantara ini dari mereka. Ini kan konyol. Terus sampai kapan ini generasi muda, orang-orang yang diperjalankan mau tetap diem di rumah? Hanya pengakuan saja yang besar, tetapi dalam membela Nusantara, membela NKRI, amlengjet, tidak ada pergerakan sama sekali. Ini yang perlu, ayolah. Kalau bukan kita yang menjaga NKRI ini, siapa lagi? Kita menjaga dengan ketulusan hati, dengan kemurnian jiwa, tanpa ada kepengen jadi apapun. Ini yang perlu kita satukan bersama. Diobok-obok perekonomiannya. Ya. Padahal Nusantara ini negeri yang sangat-sangat kaya. Emas ada, tembaga ada, minyak ada, berlian ada. Ya memang itu dikelola oleh pemerintah. Karena apa? Apapun yang ada di dalam bumi ini adalah hak milik negara.
dikelola oleh pemerintah. Nah, sekarang bagaimana kepemerintahannya? Untuk rakyat-rakyat kecil, orang-orang yang di pegunungan, orang-orang yang di desa, hanya didata saja sebagai warga miskin, tetapi dalam praktiknya itu katanya ada pemerataan. Saya pernah berdebat hal itu soalnya. Ayolah, semuanya baik dari kalangan kecil maupun sampai tingkat presiden benar-benar memperjuangkan bagaimana supaya Nusantara ini, hasil bumi ini kita nikmati bersama-sama. Tidak hanya kalangan yang harus berdasi saja lah. Karena kita semuanya butuh makan. Bukan butuh kemewahan ya, tetapi butuh namanya kelangsungan hidup. Mana ini Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya itu mana? Kita sudah di ujung tanduk dalam akhir zaman ini. Karena tanda-tanda besar sudah muncul dari beberapa negara-negara yang salah satunya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Arab Saudi menghijau, ya. Arab Saudi akan banyak gedung-gedung tinggi mencakar langit. Itu sudah terjadi saat ini. Banjir bandang, gempa bumi di mana-mana. Ini adalah salah satu tanda yang nyata, tanda kemajuan zaman yang sudah dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya kalau sudah zaman itu sudah kita lihat, kemunculan daripada Imam Al-Mahdi itu sudah tidak lama lagi. Tetapi juga perlu kita ingat, karena apa? Banyak sekali orang yang mengaku Imam Mahdi dan ujung-ujungnya itu menipu orang-orang, menipu wanita, menipu harta. Ini yang terjadi, yang saya temui di lapangan. Jadi nama suci Imam Al-Mahdi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, disalahgunakan untuk kepentingan perut sendiri. Perjuangannya itu tidak ada. Tetapi sudah mengaku Imam Al-Mahdi. Jadi Imam Al-Mahdi sebagai parameter kita, setidaknya kita itu mampu mengikuti jejak-jejak beliau. Ya setidaknya kita bisa berbuat baik lah. Ya, kalau kita suka membuli, ya sekarang harus lebih diam. Sehingga tidak ada mazharat yang ada. Inilah hasil daripada analisis dan persoalan tim Padepokan Lokajaya, bahwasanya kita ini dan Nusantara ini negara yang kaya raya sebenarnya. Di dalam bumi pertiwi ini itu banyak harta tertimbun. Ya, harta itu ya berupa emas, tembaga dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kita, pemerintah akan mengelola dan dikembalikan untuk rakyat, kesejahteraan masyarakat Nusantara ini. Dan berbicara mengenai Imam Al-Mahdi, nantinya menurut Kang Anwar yang akan membebaskan kemerdekaan Palestina. Ya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi peperangan. Tetapi ya juga kalau Palestina merdeka ya, itu ibaratkan hitungan 1 sampai 10 itu udah 9 menuju hari kiamat. Sangat mengerikan ya. Ya mudah-mudahan para sahabat semuanya yang diperjalankan, mari kita bersama-sama dalam meluruskan dan menuntaskan orang-orang yang terjerumus dalam lembah hitam kesesatan, ya, angan-angan yang tidak akan terjadi. Ya, misalkan pencairan dana amanah, pencairan uang dari Ibu Ratu, itu tidak ada, saudaraku. Sudahlah, stop halusinasi sampean, stop para oknum-oknum yang memanfaatkan nama-nama Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil untuk menipu masyarakat. Stop untuk menjerumuskan orang semakin tersesat dalam hutang-hutang yang terlalu banyak. Mari kita benahi bersama-sama dan kita berspiritual, berlogika dan dengan kemurnian hati.
insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita dan tetap kita di dalam rel yang lurus, yang sesuai dengan negara. Dan terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Ya, saya beritahukan para sahabat semuanya, ini adalah kerajaan jin yang sangat besar ya. Menyambung tadi dan saya yang review, tetapi banyak serangan yang membuat saya itu agak sedikit lemes. Ini perlu bantuan SP ini sebenarnya ya, untuk menetralisir dan memerangi atau perang dengan kerajaan yang di sini, supaya nantinya orang-orang yang camping di sini itu aman-aman saja. Oke, terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.